Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hikmah Dwi Putri Maharani dengan NIM 6012200022, Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menyelesaikan suatu tugas, yakni tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Psikoterapi Islam dan dosen pengampu Bapak Sandi Mastika MPSI. Di mana kali ini saya akan mengangkat suatu topik ataupun tema yang berjudul terapi dengan Al-Quran. Sebelumnya, apa itu psikoterapi Islam? Psikoterapi Islam adalah metode penyembuhan yang menggabungkan nilai psikologi modern dengan nilai-nilai spiritual Islami. Pendekatan ini menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pusat solusi dari krisis psikologis. Dalam hidup, tidak semua luka terlihat. Ada luka di dalam jiwa, rasa cemas, rasa kecewa, hampa, atau bahkan kehilangan makna. Namun, bagi seorang muslim, ada satu sumber ketenangan hidup ataupun ketenangan jiwa, yakni Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi obat dan juga rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar ataupun syifa dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran bukan sekedar bacaan, tapi juga energi penyembuhan yang menenangkan hati, menjernihkan pikiran, dan juga menguatkan iman. Beberapa ayat yang sering digunakan dalam terapi jiwa antara lain ada Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 dengan artinya hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala hati menjadi tenang. Lalu selanjutnya ada Quran surah Al-Insyirah yang mana ayat ini untuk mengatasi kesempitan hati. Lalu selanjutnya ada Quran surah Az-Zumar ayat 53 yang membahas mengenai harapan bagi jiwa yang sedang berputus asa. Lalu selanjutnya itu ada mengenai terapi tilawah dan juga terapi tadabur. Nah, membaca ayat Al-Quran dengan perlahan dan penuh penghayatan. Lalu bagaimana terapi dengan pentadaburan, yakni dengan merenungi makna ayat dan juga mengkaitkannya dengan diri sendiri. Contoh, saat merasa berat ataupun menghadapi ataupun sedang mengalami suatu permasalahan, maka sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Lalu selanjutnya ada terapi menggunakan zikir. Bagaimana itu ya? Terapi dengan zikir yakni mengulang-ulang kalimat thayyibah seperti hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, atau perbanyaklah istighfar. Nah, hal tersebut menenangkan detak jantung, memperlambat nafas, dan juga menurunkan kecemasan. Nah, lalu selanjutnya ada teknik terapi melalui visualisasi Qur'ani. Bagaimana itu ya? Nah, terapi itu yakni dengan membayangkan diri disinari cahaya Al-Quranil Karim. Lalu digunakan saat meditasi Islami ataupun menjelang tidur. Nah, itu murotal, sering-sering kali kita mendengarkan ayat-ayat murotal. Nah, selanjutnya itu ada instruksi singkat mengenai akan hal-hal tersebut.
tutup mata Anda dan bayangkan cahaya dari Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28 menyelimuti hati Anda, tarik nafas dan juga rasakan ketenangan itu. Nah, lalu selanjutnya itu ada mengenai konseling Qur'ani. Bagaimana ya konseling Qur'ani? Konseling Qur'ani merupakan terapi berbasis dialog antara klien dan juga konselor yang memahami Al-Quran dan juga psikologi. Nah, lalu fokusnya pada membangunkan kesadaran iman dan juga sebagai solusi hidup. Nah, mengapa ya pendekatan Islami itu sangat penting? Karena bukan hanya akal dan tubuh yang terluka, tapi juga hati dan ruh. Psikoterapi Islam banyak sekali manfaatnya. 3 di antaranya, yang pertama itu ada membantu mengatasi masalah psikis tanpa kehilangan nilai spiritual. Lalu yang kedua, menyembuhkan jiwa secara holistik ataupun secara menyeluruh, tubuh, pikiran, dan juga hati. Dan yang terakhir yakni menumbuhkan keimanan di tengah ujian hidup. Nah, teman-teman, mungkin hidup tak selalu mudah, tapi Al-Quran telah menyiapkan jawaban untuk segala keresahan. Mari jadikan Al-Quran bukan hanya bacaan, tapi obat bagi jiwa, penuntun hidup, dan sahabat kala gelap. Jika teman-teman atau orang-orang terdekatnya menghadapi tekanan batin, jangan ragu untuk mencari bantuan. Sertakan Al-Quranil Karim dalam proses penyembuhan teman-teman. Karena janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti. Sesuai dengan Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, dan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tenang. Mungkin cukup sekian pemaparan ataupun penjelasan yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.